Arga, selamat pagi. Ada berita menarik apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, selamat pagi Jasmine dan pemirsa. Seperti biasa ada dua berita yang sudah kami siapkan. Yang pertama datang dari Kabupaten Semarang, yaitu dua orang pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ini diamankan oleh Polres Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dan pelaku ini sudah melakukan aksinya sejak tahun 2016 lalu dan kebanyakan dari korbannya ini merupakan perempuan. Unit lu nanti dulu, Fis. Enggak, maksudnya. Dua penyalur tenaga migran ke luar negeri secara ilegal ditangkap Satreskrim Polres Semarang, Jawa Tengah. Ibu ngadep sana aja. Mereka adalah S dan SK, warga Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Penyelidikan. Sejak tahun 2016, kedua pelaku telah melancarkan aksinya dan bertindak sebagai perekrut atau pencari tenaga kerja dengan bermodalkan izin PJTKI, namun sudah tidak berlaku dan menggunakan paspor wisata. Keinginan dari korban sendiri, bisa dibilang demikian. Tapi pada Undang-Undang TPPO jelas disebutkan bahwa baik persetujuan maupun tidak ada persetujuan, karena yang ditargetkan adalah pekerja kita nih ke luar negeri wajib ada perlindungan dari kita, dari negara. Itu. Jadi kalau ditanya bahwa motifnya ya sebenarnya kadang datang dari si korban, bahwa korban butuh ekonomi, pekerjaan, sedangkan dari tersangka ini, dia menjanjikan bahwa saya bisa memberikan pekerjaan di luar negeri dengan prosedur sesuai jalan saya. Saya hanya menolong orang yang tidak punya, biar bisa nyekolahkan anak-anaknya, biar hidupnya bisa maju, dia orang kekurangan. Ya. Semua yang saya tolong orang kekurangan. Beberapa orang yang mendapatkan? Saya yang itu entah, yang lain itu warganya di sana sendiri. Tapi visanya kok visa wisata, Bu? Nah, visanya bisa wisata, nanti diuruskan permit sama bosnya di sana nanti di Petronas, kerja di Petronas. Itu ubah, Nanti yang urus itu bosnya saya nggak tahu. semuanya yang diberangkatkan bekerja ya, Bu, ya, benar-benar Bekerja saya di Petronas semua, tidak pernah itu jadi pembantu rumah tangga. Printer. Adapun tujuan utama pengiriman tenaga kerja ilegal tersebut adalah Singapura, Hong Kong, dan kawasan Timur Tengah dengan hasil kurang lebih 3 jutaan setiap orang yang diberangkatkan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Aditya Bayu, TV One mengabarkan. Kita cek asli. Ya, beralih ke informasi berikutnya, ini datang dari Pati, Jawa Tengah, di mana beberapa waktu lalu seorang ibu muda ditemukan meninggal dunia di samping ketiga anaknya di dalam sebuah rumah kontrakan dengan kondisi wajah yang penuh dengan lebam. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, didapati bahwa korban ini sempat cekcok dengan suaminya, diikuti dengan pemukulan di bagian kepala. Warga Dukuh Ngipik, Perumahan Gria Pesona, Desa Kutoharjo, Pati, Jawa Tengah, digegerkan dengan penemuan mayat seorang ibu muda di dalam rumahnya. Saat ditemukan, korban yang telah meregang nyawa tengah memeluk anaknya yang masih bayi. Sementara dua anaknya yang berusia 2 dan 4 tahun memeluk tubuh korban. Korban bernama Budiati, 31 tahun. Ia pertama kali ditemukan oleh suaminya yang pulang ke rumah setelah bekerja selama beberapa hari di luar kota. Menurut sang suami, ia pulang ke rumah karena khawatir sang istri tak bisa dihubungi selama 2 hari. Mengetahui istrinya meninggal dunia di dalam rumahnya, suami korban langsung keluar rumah dan meminta pertolongan kepada warga sekitar. Suka gosong-gosong di pipi lah warga sekitar, terus ke situ selang 5 menit warga ngubungi saya ke situ, sepertinya ya pas saya ke situ memang sudah meninggal dan posisi meninggal itu di depannya ada bayinya. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, korban sempat terlibat cekcok dengan suaminya dan mengalami pemukulan di bagian kepala. Setelah dianiaya, kondisi korban yang baru saja melahirkan terus menurun.
hingga akhirnya meninggal dunia beberapa hari kemudian. Jadi setelah kejadian penganiayaan itu, istrinya tidak langsung meninggal dunia, namun karena kondisi istri yang dalam keadaan pasca melahirkan dan juga dalam kondisi yang drop, tambah lagi dengan adanya luka-luka penganiayaan dari suaminya ini, sehingga menyebabkan kemudian si istri meninggal beberapa hari setelah terjadinya penganiayaan tersebut. Saat ini pelaku penganiayaan yang tidak lain adalah suami korban sudah diamankan polisi. Sementara ketiga anak korban yang masih balita dilarikan ke rumah sakit karena ketiganya dalam kondisi pucat dengan badan membiru akibat dehidrasi. Dari Pati, Jawa Tengah, Abdul Rohim, TV One mengabarkan. Ya, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke Jakarta. Ya, Arga, informasi yang baru saja Anda sampaikan ini mengenai ibu muda yang tewas di rumah kontrakannya. Bagaimana kemudian kondisi anak-anaknya? Ketiga anak balita yang dimiliki oleh korban ini, bagaimana kondisinya saat ini, Arga? Informasi terakhir yang kami dapatkan memang untuk anak ketiga yang baru berusia 1 bulan ini dibawa ke rumah sakit dan kemudian juga menjalani perawatan, walaupun memang tampaknya juga kondisi ini mungkin sudah semakin membaik juga. Tapi untuk 2 anak yang lebih tua ini sudah dititipkan di tetangga yang berada di sekitar rumah korban untuk sementara. Yasmin. Baik, terima kasih atas informasinya rekan-rekan TV One Biro, baik itu Biro Jogja maupun Biro Surabaya sudah mengabarkan untuk pemirsa TV One. Nah, pemirsa, informasi lebih mendalam mengenai kasus seorang ibu dengan 3 balita yang menjadi korban penganiayaan hingga tewas oleh suaminya sendiri bisa Anda saksikan di program Apa Kabar Indonesia Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.